Hai, Shalom. Sekali lagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan sangat rindu untuk menjamah Anda. Memperbarui kehidupan kita, memulihkan keadaan kita. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang begitu lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Saya percaya di mana di daerah yang lapar dan haus akan Tuhan, di situ Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Karena mari kita ingini Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian ini buat Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, amin. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari katakan sama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan inilah yang hendak ku renungkan, amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena
Namun sekali lagi mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, dan hatiku bersuka. Kita akan sembah Tuhan, katakan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Bukankah Dia Allah yang layak untuk disembah, diagungkan, ditinggikan. Haleluya. Kiara lama tokan dororombo. Haleluya. Haleluya. Ini hidup kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu ya Allah. Hiralah mata kendaramu, hatiku hancur merindukan-Mu, merindukan pelataran-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak diagungkan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Hiralah mata kendaramu. Haleluya, haleluya. Hiralah mata kendaramu, hiralah mata kendaramu. Ini hidup kami ya Tuhan, biar menyenangkan-Mu, biar menyenangkan-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari kita rindukan Tuhan lebih dari segalanya di hidup kita, sebab Dia Allah yang layak untuk diagungkan. Amin. Boleh gak kita semua angkat tangan kita sekali lagi, katakan ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Katakan, ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu.
katakan dengan hatimu, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia. Amin. Sekali lagi. Oh, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari katakan ini dengan hatimu, jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi nyatakan kerinduanmu, Tuhan, jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Amin. Ini jadi kerinduan kami, Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia kepada Tuhan. Dalam segala hal dalam kehidupan kami. Kami mau kedapatan menjadi orang-orang yang setia. Mengambil keputusan untuk selalu menyenangkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini hadirat-Mu ada di sini. Menguatkan kami, menjamah kami. Dan biar hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Firman-Mu berbicara di hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Oh, saya percaya Tuhan hadir di rumah Anda. Amin, Tuhan hadir di sini menjamah kami semua. Dan saya percaya Tuhan tuh begitu rindu untuk terus bersekutu dengan Anda. Karena itu jaga satu ini, apa itu? Kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan. Itu tidak boleh bergeser di hidup Anda. Dari hidup Anda. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan perenungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kalau hari-hari ini Anda dalam pergumulan doa, saudara bisa masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka, yang telah dibuka. Nanti di ujung acara kerenungan firman-Mu ini saya akan berdoa buat Anda. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Amin. Oke. Nah, sekarang mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Perikopnya tentang hal berpuasa, tapi saya tidak akan menyinggung soal puasa karena yang lalu sudah saya sampaikan, tapi saya akan menyinggung yang lain dari sudut pandang yang lain. Oke, mari kita akan baca ayat 14 sampai dengan ke-17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua.
Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, saudara, Alkitab ini menasihatkan kepada kita untuk selalu memiliki kirbat yang baru. Yaitu apa? Hati kita. Nah, ada banyak hal yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Semua yang Tuhan lakukan dan Tuhan izinkan terjadi buat hidup kita sebenarnya itu berbenturan. Selalu dibenturkan dengan apa? Sikap hati. Karena Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segenap kewaspadaan, sebab dari situlah apa? Terpancar kehidupanmu. Jadi kehidupan Anda itu sebenarnya sangat ditentukan oleh sikap hatimu. Makanya sikap hati itu selalu menarik perhatian Tuhan. Semua peristiwa, persoalan kehidupan kita itu selalu dibenturkan supaya hatimu ini terbentuk. Supaya kita ini memiliki hati yang benar, sikap hati yang benar. Sehingga waktu kita mengalami banyak hal, saudara, kita itu adalah orang yang tetap kedapatan baik. Kenapa? Karena hati kita baik. Amin. Nah, untuk itu pagi hari ini, kalau Anda suka judul perenungan, saya beri judul kapasitas hati yang bertumbuh. Kapasitas hati yang bertumbuh. Apa yang dimaksud kapasitas hati yang bertumbuh? Coba ayat yang ke-15. Ya. Dikatakan nih, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan apa? Berpuasa. Konteksnya pada waktu itu adalah begini. Yesus masih bersama dengan murid-muridnya. Jadi mereka ini adalah satu kelompok murid-murid yang tetap bersama dengan Yesus. Yesus mewakilkan dirinya seperti seorang mempelai pria dan murid-muridnya itu adalah sahabat-sahabatnya. Nah, selama Yesus masih bersama dengan mereka secara daging, mereka ini terpenuhi semua apa menjadi kebutuhan mereka. Baik itu jasmani maupun rohani. Tapi Yesus mengingatkan satu saat mempelai itu akan dipisahkan. Artinya Yesus sedang memberitahukan kepada mereka bahwa saatnya nanti bagaimana Yesus akan menggenapi rencana Tuhan. Dan dia akan naik ke kayu salib. Nah, disitulah tiap-tiap orang akan berjuang. Untuk apa? Untuk menjaga hati, menjaga iman. Nah, salah satunya itu adalah melalui berpuasa. Makanya itu Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa berpuasa nanti ada saatnya mereka akan mengalami itu. Dan disitulah mereka akan berpuasa untuk menjaga hati mereka. Nah, berpuasa yang dimaksud Yesus itu apa waktu itu? Jadi berpuasa adalah tanda kerinduan daripada orang percaya akan kedatangan Tuhan. Ketika mereka terpisah nanti mereka akan rindu. Berpuasa itu berarti yang lalu saya jelaskan kepada Anda, berpuasa itu berarti menanggalkan namanya kelaliman dalam hidup kita. Sebenarnya menanggalkan kelaliman itu adalah bentuk sebuah penantian, kerinduan Anda akan Allah maksudnya. Kerinduan kita akan kehadiran Yesus untuk yang kedua kalinya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mengalami sebuah keadaan hati yang menantikan Tuhan. Jadi yang pertama ini, ya, kapasitas hati yang bertumbuh itu artinya begini. Mereka adalah hati yang menantikan Tuhan selalu. Mereka itu menanti kapan datangnya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hati yang selalu menantikan kapan saatnya Tuhan itu menyatakan kehendaknya. Kalau Anda bisa breakdown semuanya, bukan bicara soal kehadiran Tuhan secara fisik, tentunya kita akan ada di saat itu. Nanti Yesus akan menjemput kita di awan-awan. Tapi kalau saya bisa bicara soal konteks kita hari ini adalah ini, menantikan kehendak Tuhan dinyatakan. Hidup kita itu harus terus berada di dalam kehendak Tuhan. Makanya hubungannya dengan sikap hati apa? Sikap hati kita ini harus benar. Ketika kita memiliki sikap hati yang benar, maka kita ini akan selalu ingin hidup dalam kehendak Tuhan. Katakan amin. Menantikan kehendak Tuhan yang dinyatakan buat hidup kita. Saudara, dunia ini penuh dengan godaan. Ya, dan godaan itu selalu ini.
menarik kita, berusaha menarik kita dari rencana Tuhan. Iblis selalu berusaha untuk menarik kita dari seluruh rencana Tuhan. Nah, sikap hati di sini ini penting. Karena kalau orang gagal menjaga hatinya, maka begitu mudah orang ini untuk keluar dari rencana Tuhan. Apalagi dalam situasi pandemi yang seperti ini. Wow, saudara, kita ini banyak digoda untuk kompromi dengan dosa. Demi sebuah kebutuhan yang akan dipenuhi, yang harus dipenuhi, maka kita kompromi dengan dosa. Kita mulai, mungkin beberapa orang karena kepepet, karena tertekan dengan persoalan, akhirnya mencoba untuk menurunkan standar firman Allah. Padahal dia tahu ini salah, tapi karena kebutuhan, gimana lagi Pak? Ya sudah, terpaksa dan lain sebagainya. Oh saudara, untuk di area itu, untuk masuk di area itu terlalu mudah bagi kita. Apalagi kalau kita ini tidak kuat di dalam Tuhan. Makanya poin satu ini penting. Apa itu? Menantikan hati kita, menaruh hati kita untuk menantikan Tuhan selalu. Supaya kita ini berada di dalam kehendak Tuhan. Hanya kehendak Tuhan yang boleh ada dalam kehidupan kita. Sehingga hati kita ini gak mudah tertipu dengan apapun. Amin saudara. Anda adalah orang yang menentukan sikap. Saya mengasihi Tuhan. Hari ini tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi. Persoalan hidup tidak boleh mempengaruhi hatiku kepada Tuhan. Aku harus tetap menjadi orang yang kedapatan mengasihi Tuhan dalam banyak hal. Karena itu saudara, tetapkan hatimu untuk menanti. Yesus akan datang menjemput kita di awan-awan. Karena itu belajarlah sekarang. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tidak ada yang tahu. Jangan terjebak pada sebuah kesesatan. Oh nanti Tuhan datang ya tahun 2021 akhir. Siapa bilang? Tidak ada yang tahu. Ya nanti tanggal 31 Desember 2021 Tuhan datang. Itu sesat saudara. Apalagi lebih sesat nanti tanggal 30 Februari Tuhan datang, itu lebih sesat lagi saudara. Karena tanggal 30 Februari tidak ada. Ya itu lebih sesat lagi. Jangan terpengaruh dengan seperti itu. Daripada Anda mulai mikirkan itu, ya tentunya kita harus pikirkan, tapi bukan itu. Tapi pikirkanlah step ke depan ini. Apa yang kita hadapi hari ini, apakah kita menjadi orang yang tetap mau tinggal dalam kehendak Tuhan atau tidak? Tentunya tadi saya bilang iblis itu menawarkan banyak hal supaya Anda keluar dari kehendak Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengambil keputusan untuk saya mau tinggal dalam kehendak Tuhan, orang ini justru akan melihat kemuliaan Tuhan. Oh, mata saya telah melihat. Dan banyak orang ketika orang ini berani untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Orang ini berani taat di tengah-tengah semua resiko yang ada. Justru orang ini punya kesempatan untuk melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Amin. Jadi ini yang dimaksudkan berpuasa itu. Mereka mulai menantikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka menyatakan kehendak Tuhan yang terjadi. Hanya kehendak Tuhan. Sehingga kita ini menjadi orang yang selalu bersyukur. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Sehingga hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Tuhan, datanglah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Dan ini akan membawa Anda mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Berhenti untuk memenuhi kehendak-Mu sendiri. Kehendak kita itu kadang seringkali menyerang kepentingan Allah di hidup kita. Kehendak bebas kita ini seringkali menyerang kepentingan Tuhan di hidup kita. Itu yang membuat kita ini tidak bisa melihat keajaiban Tuhan. Kita ini hanya tertipu oleh pandangan mata. Ya, kita ini cuma tertipu oleh pandangan mata yang di depan kita ini. Ingat cerita Lot dan Abraham ketika mereka harus berpisah karena ada persoalan. Lot diberi kesempatan oleh Abraham untuk memilih dulu. Maka Lot, Alkitab berkata Lot melayangkan pandangnya. Dilihatnya lembah Yordan yang penuh, yang hijau. Dia pikir begini, oh kalau saya ke situ nanti pasti kambing dombaku ini akan aman. Di situ hijau banyak makanannya. Lot cuma melihat apa yang menurutnya baik. Dia tidak tahu sebenarnya atau bahkan mungkin gak peduli. Ya tahu mungkin tapi gak peduli. Bahwa lembah Yordan itu dekat dengan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora adalah dua kota yang begitu jahat. Kejahatannya itu sampai ke langit saudara.
Tuhan itu hendak menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosanya begitu luar biasa. Sampai Alkitab berkata mereka tidak bisa membedakan mana tangan kanan mana tangan kiri. Sampai seperti itu. Karena saking begitu berat bejatnya kehidupan mereka. Lot mungkin tahu tapi dia gak peduli. Dia cuma lihat yang penting aku lebih kaya. Yang penting aku sukses. Yang penting aku berhasil. Dia lupa bahwa ada kehendak Tuhan. Hatinya begitu mudah tertipu oleh sebuah keserakahan. Dia sudah gak peduli dengan Sodom dan Gomora. Mungkin satu sisi Lot juga merasa, gak mungkin lah aku terpengaruh. Aku ini kan ponakannya Abraham, aku ini kan orang yang dekat dengan Tuhan. Menjadi sombong rohani, tidak berjaga-jaga. Orang yang sombong, saya sering kali bilang, orang yang sombong itu pasti kehilangan satu. Apa? Sikap berjaga-jaga gak ada. Sikap berjaga-jaga itu tiba-tiba hilang. Akhirnya Lot tetap pergi ke situ. Dia pikir di situ dia akan kaya. Dia pikir di situ dia akan bisnisnya mungkin akan tambah banyak atau bertambah besar. Dia lupa dia sedang menuju ke arah dosa. Dia cuma memikirkan kehendaknya sendiri. Tidak lihat kehendak Tuhan. Tapi sebaliknya Abraham justru di sebelah berseberangan. Mungkin daerahnya lebih kering. Mungkin daerahnya kelihatannya tidak menjanjikan, biasa aja. Tetapi Abraham ini berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ini yang membedakan. Dan kalau Anda lihat peristiwanya, saudara, Lot ini bukan hanya dia tinggal di Yordan, tetapi Alkitab berkata dia berkemah dekat Sodom dan Gomora. Oh, rupanya ada godaan lagi. Lihat kalau kita bisa salah dalam sebuah belokan berikutnya kita bisa salah. Ya, mungkin waktu di Lembah Yordan iya mungkin agak jauh lah ya, tapi dekat tapi agak jauh. Bingung saudara ya, dekat tapi agak jauh. Tapi tiba-tiba Lot karena melihat, wow, Sodom dan Gomora ini kota yang lumayan ini, kalau saya masuk ke situ bisnisku lebih maju. Akhirnya Alkitab berkata Lot ini berkemah dekat Sodom. Dia mulai mendekati Sodom. Bukan hanya mendekati. Dalam pasal berikutnya dikatakan Lot itu tiba-tiba duduk atau diam di Sodom. Diam di Sodom. Lalu berikutnya apa? Lot bukan hanya diam di Sodom, tapi Lot duduk di pintu gerbang Sodom. Orang yang duduk di pintu gerbang itu disebut tua-tua kota. Jadi dia bukan hanya pertama kemah dekat Sodom, bukan hanya itu, dia tinggal di Sodom. Bukan hanya tinggal di Sodom, tapi dia menjadi penatuanya kota. Wow. Ini orang bisa bukan hanya mendekat tapi lama-lama diikat oleh semua dosa. Orang ini telah keluar dari kehendak Tuhan. Saudara, kenapa? Hatinya tidak dijaga dari keserakahan. Akibatnya cerita selanjutnya Anda tahu, Tuhan habiskan semuanya. Tapi tetap Tuhan itu menyelamatkan Lot. Lot keluar tapi sayang istrinya jadi berubah setia. Kenapa? Hatinya terpaut. Padahal Tuhan sudah mengingatkan tidak boleh menoleh ke belakang. Tapi karena hartanya di belakang, istrinya Lot tiba-tiba menoleh ke belakang dan tiba-tiba jadi tiang garam. Kenapa? Hatinya kepada hartanya, tidak lagi kepada Tuhan. Saudara, hidupnya menjadi hancur. Beda dengan Abraham. Di tengah-tengah mungkin tempat yang tidak terlalu subur dibandingkan dengan lembah Yordan. Tapi Abraham berjalan di dalam kehendak Tuhan. Abraham berjalan bersama dengan Tuhan. Maka ketika orang berjalan bersama dengan Tuhan, di tengah-tengah kekeringan sekalipun, tiba-tiba Tuhan buat tanah yang kering itu menjadi berkat buat orang lain. Buat orang itu. Saya percaya, saudara, kalau Anda hidup dalam kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memberkatimu. Amin. Karena itu jaga hatimu. Hari-hari ini banyak godaan. Maksud yang diperpuasa di sini adalah ini. Mereka adalah orang yang menanti Tuhan selalu. Menantikan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin, saudara. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Coba ayat 16. Ayat 16 dikatakan begini. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin apa? Besarlah koyaknya. Ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua.
Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Maksudnya apa? Saudara, ketika Tuhan bergerak, ketika Tuhan ingin memberkati kita, ketika Tuhan ingin membawa kita pada kehendaknya, maka satu sisi dari hidup kita apa itu? Putuskan untuk Anda mengalami perubahan. Amin. Anggur baru yang Tuhan curahkan di dalam hidup kita itu harus berada di dalam kirbat yang baru. Kalau anggur baru, anggur yang Tuhan berikan buat hidup kita itu tinggal di kirbat yang lama, tidak ada perubahan, maka hidup kita ini akan semakin koyak. Semakin koyaknya apa? Kita akan merasa salah paham dengan Tuhan, itu pasti. Kita ini salah paham dengan Tuhan, kita ini menjadi orang yang salah mengerti dengan Tuhan. Lalu kita berasumsi yang buruk terhadap Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan meninggalkan hidup kita. Oh, itu yang terjadi. Kenapa? Kita tidak siap untuk menerima berkat dan tuntunan Tuhan buat hidup kita. Makanya kadang-kadang lihat yang namanya proses itu Tuhan izinkan terjadi. Supaya Anda dan saya ini bertumbuh dalam Tuhan. Nah, bagi orang-orang yang masih memiliki kirbat yang lama, orang ini gak siap. Dia semakin kecewa dengan Tuhan. Dia semakin menjauh daripada Tuhan. Dia semakin meninggalkan Tuhan. Oh, biar yang ini jangan terjadi dalam hidup kita. Amin. Makanya itu kirbat yang baru yang kita siapkan itu apa? Perubahan. Hati yang mau berubah, hidup yang mau berubah, hidup yang mau diubahkan. Itu kirbat yang baru. Sehingga anggur yang baru boleh jatuh di kirbat yang baru. Sehingga ketika keduanya berpasangan, maka dikatakan tadi ayat yang ke-17 dikatakan demikianlah keduanya terpelihara. Kedua-duanya terpelihara dengan baik. Oleh karena apa? Anggur baru jatuh di kirbat yang baru. Amin. Kirbat yang baru itu bicara soal perubahan. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang berubah? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah yang perlu berubah adalah pola pikir. Pola pikir kita ini yang harus berubah. Karena dari pola pikir inilah kita ini bisa mengerti kehendak Tuhan. Cara berpikir kita itu harus berubah. Cara pandang kita harus berubah. Contoh di Alkitab. Saudara masih ingat ya? Waktu ketika Israel mau masuk ke Yeriko. Ya, di tanah Kanaan itu dikirimlah 12 pengintai. Betul? 12 pengintai. Nah, dari 12 itu ada 2 pengintai yang disebut di Alkitab namanya, yaitu Yosua dan Kaleb. Sedangkan 10 yang lain tidak disebut. Nah, ketika 12 pengintai ini mengintai tanah Kanaan dan mereka pulang, mereka bawa laporan. Ternyata laporannya berbeda. Laporannya berbeda. 10 orang itu laporannya membuat seluruh orang Israel menangis. Bayangin hampir 2 juta orang menangis ya. Kalau orang 2 juta orang menangis itu dari sini kedengaran sampai Sidoarjo. Ya nangisnya kenceng banget. Nangisnya bukan terisak-isak loh. Mereka itu nangis histeris. Kenapa? Karena ini mereka sudah meninggalkan Mesir. Di mana di situ mereka itu bisa makan sembarang dan sebagainya. Ketika mereka di padang gurun itu mereka cuma makan mana dan burung puyuh. Burung puyuh pun sekali dikasih. Tiap hari mereka makan mana terus. Jadi bayangin begitu mereka makan seperti itu. Mereka 40 tahun. Ya 40 tahun mereka keliling-keliling, gak tahu sudah generasi berubah dan lain sebagainya. Mau tinggal masuk kota yang tanah perjanjian aja. Mereka harus ketemu dengan bangsa enak yang seperti raksasa gede-gede. Bahkan dikatakan kita ini seperti belalang. Wah, mereka pikir aduh kita ini akan dimakan sama mereka. Maka menangislah orang Israel. 2 juta orang menangis. Itu dari 10 orang. Tetapi 2 orang. Yosua dan Kaleb berkata tidak. Tuhan beserta dengan kita. Kita akan kalahkan mereka. Kita akan kalahkan mereka. Itu tanah perjanjian yang daripada Tuhan. Wah saudara. Dan kita berkata kalau di dalam Kejadian Yosua pasal berapa saya lupa. Yosua dikatakan Yosua aku berkata dengan sejujur-jujurnya. Bahwa kita akan masuk ke kota itu. Nah pertanyaannya menurut saudara siapa yang jujur? 10 atau 2 orang yang jujur? Yang 10 memang berkata sebenarnya orang enak itu tinggi-tinggi. Seperti raksasa perawakannya. Mereka tidak bohong, memang betul. Tapi yang kedua, 2 orang tadi Yosua dan Kaleb juga berkata jujur.
bahwa memang kita akan kalahkan mereka. Tuhan yang menyertai kita. Jadi dua-duanya jujur. Cuma yang membedakan apa? Pola pikir. Pola pikir. 10 orang itu melihat dari sisi manusia bahwa kita ini kalah, kita ini. Pesimis itu datang lalu berkata, kita ini gak bisa apa-apa. Waduh, hancur sudah, kita kalah ini. Kita mengalami kekalahan, kita mati ini, kita sia-sia keluar dari Mesir. Hanya untuk setor nyawa sama bangsa enak ini. Kita pasti dibunuh semua, pasti kita kalah. Pola pikirnya begitu. Tapi yang kedua beda. Pola pikirnya lihat dari sudut pandang Tuhan. Dia berkata, enggak, Tuhan kita ini jauh lebih besar. Oh, Tuhan pasti bela hidup kita. Ayo kita maju, Tuhan menyertai kita. Kita akan menang, Tuhan akan bela kita. Tuhan akan kalahkan musuh-musuhnya. Wow. Dari dua ini terjadi sebuah konflik pendapat. Tapi apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Pola pikir yang berubah. Sehingga ketika dari pola pikir yang berubah, ketika Tuhan mulai datang dengan anggur barunya, pola pikir yang berubah itu sama dengan kita sedang menyiapkan kirbat yang baru. Sehingga dikatakan terpeliharalah kedua-duanya. Tapi kalau kirbat kita lama, pesimis lah, tidak beriman, takut, khawatir, kecewa, ragu-ragu dengan Tuhan. Bener gak Tuhan ini, bener gak? Wah, kita terus begitu, bahkan kita mulai cari jalan keluar yang lain selain Tuhan. Kirbat kita ini menjadi kirbat yang lama, maka koyaklah. Kita gak siap diberkati. Saya berdoa pagi hari ini Anda adalah orang yang siap diberkati. Amin. Dan itu yang pertama, kirbat baru itu bicara soal perubahan pola pikir kita. Amin. Lalu yang kedua apa? Kirbat baru bicara soal apa? Perubahan apa? Perubahan karakter kita. Tahu gak saudara? Untuk semua hal yang terjadi buat hidup kita selalu dibenturkan di karakter kita. Karena bagi saya punya pemikiran ini. Bahwa Tuhan itu lebih tertarik dengan perubahan karaktermu. Daripada sekedar karunia yang ada dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena karunia itu Tuhan yang memberi. Amin. Tuhan itu memberikan kesanggupan bagi Anda untuk bisa melayani Tuhan. Itu karunia Tuhan memberi. Tapi karakter yang berubah itu adalah kita sedang memberi kepada Tuhan. Di tengah-tengah sebuah pilihan antara Anda mau mengampuni atau tidak, Anda tetap mengampuni. Di tengah-tengah pilihan antara Anda mau sabar atau marah atau balas dendam dan lain sebagainya, Anda memilih sabar. Anda sedang mempersembahkan itu Tuhan, untuk Tuhan. Wow, itu menarik perhatian Tuhan. Dan ketika Tuhan mencurahkan anggur baru dalam hidupmu, kirbatnya telah disiapkan. Amin. Anda menjadi orang yang siap untuk diberkati oleh Tuhan. Ini namanya kita sedang menyiapkan kirbat yang baru. Karena itu kalau hari-hari ini Anda sedang diproses, karaktermu lagi dibentuk, saudara jangan kaget. Jangan mengeluh dulu. Karena Tuhan sedang menyiapkan kirbat yang baru itu di hatimu, di hidupmu. Kenapa? Karena sebentar lagi Tuhan akan memberkatimu dengan jalan-jalan Tuhan. Amin. Anda menjadi orang yang siap untuk diberkati. Anda menjadi orang yang siap untuk dipindahkan oleh Tuhan. Dari kegagalan kepada kemenangan bersama dengan Tuhan. Wow. Perubahan yang kedua adalah karakter kita. Lalu perubahan kirbat yang baru. Perubahan apa yang ketiga? Ada dikatakan gaya hidup kita. Wow, gaya hidup kita akan berubah. Tiba-tiba Anda menjadi seorang yang rajin. Ya, karena kita berkata, ya, kalau orang rajin pasti mendapatkan upah daripada Tuhan. Diberkati. Orang rajin itu, kerajinan kita itu akan menjadi sebuah alasan untuk Tuhan memberkati kita. Kerajinan dan tanggung jawab itu adalah dua hal di mana Tuhan ini ingin memberkati kita. Alasan Tuhan menemukan alasan untuk memberkati hidupmu dan hidupku. Masih ingat Daud? Kapan Tuhan menentukan Daud menjadi raja pengganti Saul kapan? Saya percaya ketika Daud mengejar binatang buas itu. Ketika binatang buas itu mengambil satu domba daripada kambing domba penggembalaan yang digembalakan oleh Daud. Diambil satu, Daud mengejarnya. Dan ketika dikatakan binatang itu berdiri melawannya, Daud menghajarnya. Wah, menghajar singa harimau
Atau beruang itu gak gampang loh. Ya, saya mikir ini kalau berkelahi sama singa. Saya pernah pergi ke satu tempat di kebun binatang di Jawa Timur ini yang terbuka gitu ya. Pas lewat di kandang macannya, mobil tiba-tiba ada macan mendekat saya. Saya lihat begitu, wih, itu mukanya itu kayak satu jendela mobil saya gitu, saudara. Dan tangannya itu, wah, gede tebal, gede-gede itu. Saya lihat kakinya tuh, wow, gede banget. Itu kalau shalom itu, syuhat begitu, itu bisa sobek semua, betul nggak, saudara? Ya, yang model begini nih Daud berkelahi. Daud tidak takut sama sekali. Untuk sebuah tanggung jawab dan kerajinannya Daud itu sampai taruhkan nyawanya di situ. Wow, saya percaya hari itu mata Tuhan melihatnya, wow, orang ini akan jadi the next raja untuk orang Israel. Menggantikan Saul yang hidupnya tidak benar. Orang ini akan dipilih oleh Tuhan karena Tuhan itu melihat apa? Di tengah-tengah orang lain tidak tahu, di tengah-tengah orang lain tidak lihat dan tidak perlu memang. Daud tetap menunjukkan kerajinan. Daud tetap menunjukkan sebuah tanggung jawab. Ini pola hidupnya. Orang yang bertanggung jawab dan rajin. Saya percaya kirbat baru dicurahkan. Dan Anda adalah orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Anda adalah orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Perubahan pola hidup. Jadi kirbat baru bicara soal perubahan. Pola berpikir kita yang harus berubah. Lalu yang kedua bicara soal karakter kita yang diubahkan. Lalu gaya hidup kita. Amin. Nah itu poin yang kedua saudara. Bagaimana perubahan itu membuat kita mengerti rencana Tuhan. Perubahan membuat kita mengerti rencana Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga tadi saya sebut terbukalah pada sebuah proses. Oh terbukalah pada sebuah proses. Tidak semua proses yang kita alami itu jahat. Tidak semua. Kenapa? Karena semua kadang-kadang proses itu tadi saya bilang dibenturkan di dalam karakter Anda. Supaya ini Anda dipersiapkan menjadi orang yang berkualitas hidupmu. Diberkati. Karena itu ketika Anda diproses tenang saja. Jangan terburu-buru emosi. Jangan terburu-buru marahnya. Jangan terburu-buru tersinggungnya dikedepankan. Jangan. Jangan-jangan Tuhan sedang berurusan denganmu. Masih ingat ketika si Simei bin Gera menghina Daud, mengolok-olok Daud. Padahal Daud itu lagi berjalan dengan seluruh tentaranya. Daud itu punya perwira yang luar biasa. Hari itu lagi jalan dengan perwira-perwira hebatnya Daud ini. Tiba-tiba muncul seorang keturunan Saul namanya Simei bin Gera. Ia mengolok-olok Daud karena waktu itu Daud lagi mengalami pemberontakan dari anaknya sendiri Absalom. Ya Simei ini ngolok-ngolok, kapok kamu ya sekarang ya. Kamu Daud penumpah darah. Kamu ya sekarang anakmu sendiri melawan kamu, kapok kamu ya. Ya syukurin lu gitu kan. Simei bilang gitu. Waduh Daud ketika ngalami seperti itu, Daud tetap tenang karena dia tahu respon hatinya itu menentukan keberhasilannya. Tapi panglima-panglimanya, itu nggak tahan semua denger si Simei ini menghina Daud. Bahkan di salah satu perwiranya itu berkata gini, kenapa anjing mati ini menghina tuanku raja, mengolok-olok tuanku raja. Suruh aku pergi menyeberang, aku penggal kepalanya. Itu kalau Daud nggak usah ngomong gitu aja, langsung dipenggal tuh kepalanya. Tapi Daud justru marah dengan perwiranya. Apa urusanmu? Anak-anak Seruya, apa urusanmu? Jangan-jangan orang itu disuruh Tuhan. Seperti itu. Wow. Waktu saya baca kalimat itu saya tertegun. Orang ini bisa berpikir seperti itu. Jangan-jangan Tuhan izinkan supaya Daud dipersiapkan untuk menjadi raja yang dipakai oleh Tuhan. Dibenturkan di karakternya. Jangan-jangan orang ini disuruh oleh Tuhan. Kalau dia berbuat jahat tenang saja. Jangan-jangan Tuhan kehendaki. Sebab serahkan saja itu semua kepada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan yang ingin menghendaki seperti itu terjadi. Supaya Tuhan ingin membentuk hidupmu dan hidupku. Supaya cemerlang di hadapan Tuhan. Amin. Pembalasan itu haknya Tuhan. Kalau dia memang bersalah kepada Anda, tenang saja. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi jangan sampai orang salah, Anda pun ikut salah. Tenang aja. Jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan dirimu untuk kirbat, untuk anggur yang baru. Itu sedang dicurahkan dalam kehidupanmu. Halo, amin saudara. Jadi biar pagi ini mari kita belajar ini. Tidak semua proses yang kita alami itu jahat.
Tuhan sedang memulihkan keadaanmu. Jadi apa yang dimasukkan kapasitas hati kita bertumbuh? Yang pertama adalah hati yang menantikan Tuhan selalu. Menantikan untuk tinggal di dalam kehendak Tuhan. Tinggal dalam kehendak Tuhan. Lalu yang kedua apa? Perubahan membuat kita mengerti rencana Tuhan. Anggur atau kirbat yang baru bicara soal perubahan hidup kita. Perubahan di dalam pola pikir. Perubahan di dalam karakter kita. Perubahan di gaya hidup kita. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Lalu yang ketiga, terbukalah pada sebuah proses. Kalau tidak semua proses itu jahat, proses diizinkan supaya Kristus semakin nyata dalam hidupmu. Terima kasih kepada Tuhan yang selalu membawa kita kepada kemenangan dengan caranya. Karena itu kapasitas hati kita terus harus bertumbuh, berbuah di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita datang menghampiri Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa untuk beberapa orang yang mungkin hari-hari ini Anda sedang mengalami sebuah proses. Izinkan Tuhan itu menjamah hidupmu. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Katakan ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saya mau berdoa untuk hari ini ketika Anda sedang mengalami sebuah proses. Dan proses itu cukup berat bagimu. Baik Anda yang hari ini mengalami persoalan dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam bisnis Anda. Mungkin ada pergumulan antara suami istri, orang tua dan anak. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang lain, persoalan yang lain. Dengan keluarga, dengan teman dan lain sebagainya. Membuat hari-hari ini Anda rasanya kayak ingin membalas. Ya rasanya kayak mau mendendam karena hatimu merasa terluka. Dengar saya baik-baik. Tuhan sedang mengembangkan kapasitas hatimu. Karena dari hati yang diperluas, diperlebar, itulah sumber kehidupanmu akan datang. Karena itu jaga hatimu dengan baik. Pembalasan itu haknya Tuhan, kata Alkitab. Tugasmu adalah satu ini. Supaya Anda mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Itu yang membawa Anda dimampukan untuk berkata, ya Tuhan, let it go. Aku mau melepaskan semuanya ini. Dengan damai sejahtera. Sukacita daripada Tuhan. Nanti lihat, Tuhan akan berperkara denganmu. Tuhan akan mendatangkan kemuliaannya di hidupmu. Ada hal yang tidak pernah Anda sangka. Tiba-tiba kau akan mengalami mujizat itu. Dan hidupmu mengalami perubahan. Amin saudara. Kalau ini Anda adalah orangnya pagi ini, saya mau berdoa buat Anda. Mari angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa sekarang. Tuhan nama berdoa untuk semua tangan yang terangkat. Thank you untuk semua proses yang kami alami. Kami tahu bahwa
proses yang kami alami tidak semuanya jahat. Kalau kami sudah diizinkan ada di area seperti itu, tandanya Tuhan ingin memulihkan keadaan kami. Tuhan ingin memberkati kami. Tuhan ingin bawa kami pada level yang lebih tinggi lagi, bertumbuh. Karena itu hamba berdoa sekarang, kuatkan hati kami untuk mengerti ini. Pola pikir kami yang berubah. Supaya kirbat baru itu ada dalam hidup kami. Sehingga ketika kami boleh mendapatkan curahan anggur yang baru, kami tetap kuat, kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa sekarang kekuatan-Mu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima di dalam nama Yesus. Sekarang saya mau berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk ya di tablet ini. Saya tidak bisa mendoakan Anda secara langsung, tapi saya percaya dengan iman ketika saya tumpangkan tangan saya di tablet ini, maka semua permohonan doa Anda akan sungguh-sungguh dijawab oleh Tuhan. Ada mujizat pagi ini sedang mengalir dalam kehidupanmu. Oh, sekarang aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk apapun persoalan pergumulan yang dialami oleh umat Tuhan, hari ini aku berdoa, Tuhan, Kau yang melepaskan kami dari jerat, daripada si jahat. Tapi sungguh-sungguh kami boleh hidup di dalam Engkau. Hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Kekuatan hidup kami diperbarui. Mujizat terjadi. Sakit penyakit keluar. Apapun sakit penyakit keluar dari tubuh orang-orang ini. Dalam nama Yesus. Semua rancangan si jahat tidak akan pernah berhasil. Oleh karena kami adalah orang-orang yang telah mempersiapkan kirbat yang baru di hidup kami. Soal keuangan. Soal rumah tangga. Hutang piutang. Dalam nama Yesus, pekerjaan juga. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati kami semuanya dengan berkat yang melimpah. Sekarang terima dengan iman mujizat Allah dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan, nyanyi bersama-sama. Lebih dari segalanya. Terima kemenangan ini. Ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Katakan, ku ingin lebih lagi. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekarang mari kita terima doa berkat. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Tuhan yang membawa pada kemenangan oleh karena Yesus yang mengasihimu. Dia yang membuat hati kita, kapasitas hati kita bertambah lebar, tambah luas, bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kemenangan dengan cara Tuhan itu ada pada kita. Kirbat yang baru telah disiapkan. Supaya ketika anggur baru dicurahkan, Anda menjadi orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Yaitu terimalah berkat Tuhan membawa pada kemenangan oleh karena Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin.